gengs, welcome back with us Kuliner TV. Dan di video kali ini kita udah ada di Ruko Bolsena Gading Serpong. Yaitu kita akan nge-review makanan yang ada di restoran Silok Plus Filipina Food Combination. Kalian bisa lihat, Silok Plus itu apa Pak? Silok itu makanan khas Filipina. Nasi sama telur setengah matang. Plusnya itu tambah-tambahan dari lauk-lauknya. Jadi nggak cuma telur sama nasi, ada plusnya itu banyak deh, banyak banget. Oh, okay. Lauk-lauknya seperti apa? Contohnya kayak apa tuh Pak? Ada ikan, ada pork, ada pork semua deh, pokoknya banyak deh. Pokoknya tadi kita sebelum di sini kita habis foto di dalam, foto produk tuh banyak banget geng sebenarnya deh. Kata kamu lihat di Instagram kita ada khusus tuh nanti fotonya Silok Plus semua tuh lauk-lauknya. Ada yang halal, ada yang non halal. Oke, ini info aja. Di sini ini makanannya lebih banyak non halal. Nah, jadi kalau emang kalian mau stop nonton sampai sini silakan monggo, bisa lihat video-video kita yang lain. Kalau masih penasaran ya dipantengin terus. Oke, yuk ikutin. Cuy. Oke gengs, kita udah di dalam Silok Plus sekarang nih. Tenang-tenang, sejuk-sejuk gimana ya Pak? Katanya enak di dalam. Kalian buat nyantai sama nongkrong sih, rekomen juga sih. Family dine gitulah gitu. Karena ada beberapa menu-menu yang memang ala carte juga ada di sini. Selanjutnya kita ngapain ya Pak ini? Selanjutnya kita lagi disajiin makanan yang super banyak Pak. Banyak ya? Banyak banget Pak. Kita tunggu dulu. Sekalian nunggu kita lihat dulu interior sama keadaan dalam ruangan sini nih guys. Siap, ini dia reviewnya. Nah, yang tadi gue udah bilang nih gengs, di sini udah tersedia semuanya yang tadi udah disajiin. Yang tadi gue bilang ini super banyak. Gini, sebelumnya harus tahu dulu silok itu apa. Nah, banyak yang belum tahu. Termasuk kita, ini juga review jujur ya kita nih ya. Kita pertama kali baru nyobain. Silok itu adalah bahasa Tagalog atau Filipin. Bahasa Filipin. Itu sinangak and itlog. Yang artinya? Sinangak itu artinya nasi goreng. Nasi goreng. Nah, di Filipina ada juga nasi goreng, Bang. Tapi dia nasi gorengnya putih. Jadi dia cuma minimalis ya kalau gue bilang ya. Dia cuma pakai garlic sama garam. Itlognya itu telurnya itu yang setengah matang gitu tuh, yang kayak pocek gitu yang kalau dibelah dia keluarin. Tapi bisa matang juga kalau yang mau. Itu yang dibilang namanya silok. Silok. Kan ada plusnya nih. Nah, plusnya itu ini nih plusnya nih di sini lu pilih. Plus itu lauk. Ya, lauk tambahannya. So, without further ado, atau congcing banyak tanpa banyak cincong. Yes. Kita langsung cicipin satu persatu dari bagian. Ini kan banyak nih, gue bingung nih gue. Ini kenapa jadi mukbang ya? Ini lo baru loh ini lo Kuliner TV jadi kayak mukbang ini. Oke. Gini, kita akan ambil sesuai sama yang interest lo yang mana, gitu ya. Lu tertariknya yang mana gitu. Jadi ini semua ini sebenarnya intinya sama, nasi, terus garnish bawang putih sama cabe, sama telur poached egg. Nah, itu siloknya. Siloknya tuh. Nah, yang membedakan itu lauk tambahannya ini. Saya yang itu Pak. Yang mana? Tolong Pak ya. Gue yang ini. Sip. Nah, jadi kita cukup bermain di sini aja. Ntar kita nyomot-nyomot gitu nih guys nih. Daripada ngambil atau itu kan ribet. Jadi nasi goreng dari Filipina tuh beda kayak nasi goreng Indonesia. Bareng-bareng ya, jangan spoiler ya. Bareng. Oke. Bareng. Cobain nasinya dulu. Ini sih gue nggak pakai lauk juga, menurut gue udah oke Pak. Enak ya? Nasi gorengnya aja udah enak, nasinya aja udah enak. Minimalis banget loh nasi gorengnya, bener. Tapi dia punya ciri khas tekstur tersendiri Pak. Kayaknya beda ya, kayaknya ini mungkin yang gue tahu ya. Kalau beberapa kita review nasi goreng itu ada yang proses dia bikin nasinya tuh yang beda. Oh ya. Ada yang pakai air kelapa, kalau misalnya kita nggak tahu nih, ntar kita ngobrol-ngobrol sama ownernya, sama yang empunyanya nih. Iya. Nih. Bam. Pecah coy. Cuman mungkin nggak begitu pecah karena udah terlalu lama kita syuting. Ya, tadi kita biasa lah ya. Kalau kita kan kita foto-fotoin dulu gitu kan. Nih gengs, kalian lihat nih. Cuman juara lah ini tuh. Mantep. Setengah matang. Bikin begini susah loh. Terus gue coba sama yang ini nih. Ini apa ya tadi guys tahu bahasa ininya. Yang biasa dikenal kan kayak garnish gitu kan Pak. Ini enak nih. Kayak acar nih. Jadi sebenarnya siloknya doang nggak pakai plus udah enak. Udah enak kalau buat gue, buat lo ya. Silok doang kalau usah pakai plus nih. Ini aja 2 kenyang nih, habis. Udah nih geng, sekarang gue nyobain
lauk plus yang ada di gua dulu nih. Oke, itu apa tuh? Ini tuh ada cornet sama beef. Jadi gue cobain beefnya dulu. Wah, bener-bener kacau nih. Itunya Pak, kornetnya Pak. Sekarang cornet ya. Makan gengs. Sambil Bakti makan yang kornet, gue makan yang ini nih. Ini ikan pakcow. Ini ikan sama eggplant. Tahan Pak. Ini cornetnya cornet terenak yang saya pernah temuin dalam kehidupan saya. Ini gue berhenti dulu ikan pakcow Pak. Ini cobain nih. Cobain dulu Pak, cobain dulu Pak. Di mulut pas, empuknya pas, teksturnya pas. Ini kornet apaan ini? Nah itu dia kan? Nggak kayak kornet biasa loh. Nggak kayak cornet biasa kan? Enak loh. Kan gue udah bilang. Kacau gak? Kacau gak? Tadi saya Jahat ya? jahat. Yang ini menyengat deh. Ingat. Jadi ngiler. Tapi jangan banyak-banyak, kita mau nyobain yang lain juga Pak. Ini jahat nih. Kan gue bilang. Gue tuh gak lebay, gak mengada-ngada. Bilang. Emang kenyataan ini gengs. Ini baru menu satu aja kita udah dibuat terpukau. Gimana dengan menu-menu yang lain? Lo terpukau ya? Terpukau. Lo terpukul. Yang spesial juga di sini ada ini nih. Nah, Oke, sambal mata. sambal mata. Semuanya ini fresh ingredient ya. Ya. Sekarang gue nyobain ini ikan pakcow. Gue nggak mau pakai cabai dulu. Kalau gue nggak salah ini bandeng loh. Itu gue tanya ada sama paronnya. Oke, sekarang gue pakai sambal. Nih guys. Gimans, pedesnya kacau. Enggak gini, kalau bandeng itu identik, ini kan ikan rawa ya. Identik ada apa sih itu aroma bandeng? Kalau lu suka makan bandeng nggak? Kalau gue suka. Kalau bandeng gue nggak suka, ikan juga suka. Tapi gue nggak suka bandeng itu. Kenapa gue malas makan bandeng? Pertama tulangnya banyak. Ya. Yang kedua bau lumpur ya. Bau lumpur ya bener ya, bau lumpur. Kalau ini enggak. Bau lumpur tahu kan? Lu pernah cobain? Nah, lu cobain aja tuh daripada lu penasaran. Tapi saya dasarnya nggak suka ikan Pak. Oh ya udah. Tapi siapa tahu karena Nah, lu makan di sini jadi suka. bisa Ikan, jadi. iya. Ini kali pertama gue makan ikan bandeng dalam kehidupan gue gitu kan. Gue ragu-ragu sih makan ikan karena gue nggak suka ikan. Udah makan masih banyak ini. Sebagai lo yang nggak suka ikan, dengan terpaksa nyobain karena rasa penasaran dan tuntutan profesi kan, bagaimana rasanya? Ikannya Silok Plus, Ini ada rasa-rasa lemonnya juga ya? bukan lemon, dia kena ini nih tadi. Itu Ini eggplant, terong. Oh, Jadi buat garnish di atasnya ya? garis dia, tapi lu makannya lu campur. Tadi gue coba nih, pakai terong nih, Terong. pakai terongnya nih, pakai eggplantnya. Nah, cobain. Gue nggak bisa berhenti, gue makan ikannya masih banyak nih lauknya. Iya, tapi terongnya kayaknya ini beda nih. Wih, berasanya pas udah pengen turun dulu. Ya, soalnya si ikan ini, si pakcow ini dia nggak terlalu strong, agak flat lah, flat. Agak hambar dikit. Agak flat, agak hambar dikit. Sengaja dikasihin jahe sama si terong tadi buat begitu lo makan ada seimbangnya. Iya. Well combined gitu. Itu tadi kita udah nyobain ikan pakcow. Ya, for your Cornet information dan itu beef. baru 3 ya. Masih ada banyak. Selanjutnya, ini ambil sini. Di sini sama nih guys. Ini nasi tumpeng buat nanti misalnya mau ada mana acara atau apa nasi tumpeng di sini juga bisa pesan. Kalian bisa request. Nasi tumpeng. Di sini gue pengen ngambil yang ini nih, gengs. Itu apa itu? Ini tuh ikan daing. Silok plus daing. Daing apa tuh? Ya, Bandeng. Ya, itu bahasa Tagalognya bandeng artinya daing. Kena sedikit, Pak. Kalau gue nggak mau, gue mau langsung ikannya. Gue mau ngerasain dia plain dulu. Gue lebih suka yang ini sih. Mungkin karena dia Kayak- digoreng terus agak kering gitu ya. Dan ini Jadi- yang ini udah agak dingin gitu ya. Rasa ikannya berasa banget Berasa ya, banget. lebih Lebih kuat. teksturnya beda. Enggak, ini lembut banget. Ini digoreng, ini kan nggak digoreng nih. Iya. Si pakcow ini nggak digoreng, kalau ini digoreng. Jadi enggak, kalau digigit kayak apa ya? Kayak crunchy gitu jadinya. Kayak lo makan dada ayam gimana sih? Jadi ini daing ini ikan bandeng goreng. Kalau yang suka ikan nih cocok. Next selanjutnya, Silakan Bapak pilih. yang ini ada sisik. Sisik ini adalah kuping sama pipi. Ini biar gampang. Tuang aja. Tuh. Jangan lo kokop gini, jangan. Tuang aja. Ini agak lucu ya, dia kecil-kecil gitu ya. Iya. Nah, jadi nggak, maksudnya makannya tuh Langsung sekali hap. sekali hap gitu. Oke, kita cobain sisik. SIG. Yang paling kuat rasa apa nih Pak? Kalau gua rempah. Terus
teksturnya kayak kikil guys. Nah kikilnya kayak kikil, kenyal-kenyal kayak kikil, cuma dia lebih kecil kan, jadi lebih lucu-lucu gitu dikunyahnya. Kalau kikil kan gede-gede. Tapi nggak sealot kikil. Ini kalau dikunyah masih gimana? Masih oke sih kalau buat dikunyah gitu. Masih keras-keras kayak tulang rawan gitu. Iya. Iya. Enak tuh situ. Pakai nasi pas banget pakai nasi. Emang dia harus pakai nasi. Emang lu harus campur, lu nggak bisa gado. Ini emang udah dirancang supaya dia netral. Dia harus lu tes pakai nasi. Lu pakai nasi gila banget ini udah nih, jahat ini. Wah, kacau. Jahat kan? Lebih kacau. Ketika lu gabungin sama nasi, ketika digigit sama nasi, bener-bener langsung nyatu sama nasinya. Ya, pas. Ya. Ada apa lagi? Ini yang depan apa nih? Adobo. It reminds me of babi rica-rica. Babi rica-rica. Ya, kata Aaron tadi pas ngobrol-ngobrol ini udah kena sentuhan Indonesia. Jadi ya pasti ada rasa-rasa khas Indonesia ya berarti ya. Ya proses pembuatannya nggak kayak kalau yang lain ini khas Filipino. Kalau ini monggo. Di sini ada beberapa part daging. Jadi dia nggak pure daging aja, dia ada daging terus ada kalau gua nggak salah nih ya, tolong dikoreksi. Ada istilahnya samcannya. Samcan itu kayak lemak. Oke, tanpa banyak cincong. Nih yang daging nih. Coba dulu dagingnya. Gengs, cobain ya. Empuk banget ya, yang dagingnya empuk banget ya, gila ya. Nggak ada keras-kerasnya sama sekali. Parah ya. Parah. Di mulut langsung ini. Langsung lumer ya. Langsung lumer. Ini kayak di presto nih pakainya. Enggak ya? Gila. Tadi sih bisa butuh ini. Tuh, kayak cuma sekali langsung. Padahal ini daging loh, Pak. Mungkin tadi dibilangnya kenapa ada rasa-rasa dari Indonesianya, dari rasa bumbu-bumbunya sih. Rempah-rempahnya itu rempah-rempah yang umum lidah kita rasain. Jadi ini salah satu baru setengah jalan review jujur dari kita. Kalau kalian kesini nanti kalian akan bingung. Milih yang mana? Serius. Semuanya enak. Ada brosurnya. Free unlimited rice. Lo mamam dah tuh sampai lo nggak kuat berdiri. Bebas makan nasinya sebanyak-banyak ya. Iya, free nambah. Hanya nih, jadi gini nih, ini harganya nih ya, 49.000. Jadi silok campur ikan tadi, campur paksiao itu 49.000, campur daing 49.000. Oh iya. Campur apa? Serba 49.000 ya, berarti Pak. 49.000. Nasinya bebas. Jadi lu datang ke sini lu makan 49.000. Kalau masih kurang nasinya Nambah lagi. Ya, lu datang ke sini siang lu makan siang kurang nambah. nambah sampai besok pagi lu gak usah makan lagi. Asal lu nggak malu. lanjut apa lagi nih kita? Ini sila ubi. Ini porchetta. Awas jatuh nih. Porchetta and hock. Ini porchetta nih. Yang hocknya lagi. Yang hocknya coba tolong dibantu angkat. Oh ini hocknya. Ya ini hocknya. Ya ini hock sama. Nah kalau ini cuman sekedar tampilan presentasi aja gengs. Tapi bisa sih kalau lo mau order segini bisa nanti. Iya. Jadinya nanti tring kayak begini. Nah, ini yang langsung dipotong-potong ya. Ada versi dipotong-potong bisa. Terus dalamnya coba ditahan. Ini fresh meat. Di dalamnya coba bisa lihat. Nah, itu di dalamnya itu ada rempah-rempah. Bumbu-bumbu rempah. Nantangin ya. Ini mukanya nantangin gitu ya kalau lihat gitu ya. Minta buat disantap. Iya, gitu. kayak nantangin makan aku gitu ya. Gue ngeliat dari tekstur kulit luarnya aja. Iya. Udah menggoda. Udah kriuk lah. Ini kriuk nih. Pasti kriuk parah lah nih ya. Tanpa banyak cincong lah ya. Langsung aja kita ya. Coba sekitar 1-2 dulu aja. 1-2. Jangan banyak-banyak. Gue duluan nih, nggak spoiler. Iya. Tanpa nasi. Oke, gue ambil. Widih. Ada bunyinya gitu ya. Ngeri kan? Makan gengs. Asik bunyinya ya. Yes. Lagi ya. Wah, kacau. Lagi ya. Terus ini tuh masih juicy gitu, Pak? Ya. Campur sama nasi. Dia dominan asin. Garing, asin, gurih. Apa yang terjadi kalau dia keaduk sama nasi? Berantem. Nasinya kan ini gurih nih. Ya. Pakai sambal dikit. Widih, bunyinya nggak nyantai, Pak. Makan pakai nasi. Kalau ini selera pribadi gitu. Kalau gue orang yang emang lidah gue suka yang simple, nggak terlalu banyak rempah atau apa. Agak bingung dia kalau gitu. Jadi agak bingung lidah gue ngedeteksi apa gitu. Jadi nasinya ketemu ini yang garing, asin, gurih, sama ada juice dari lemaknya itu deh. Ini apa semua menu udah kita coba? Udah semua ya ini ya. Belum kelar. Masih ada lagi loh ya. Ini belum kelar ya ini ya.
Ada apa tuh, Pak? Ini bakmi. Dia pakai ini dagingnya yang ini nih kayaknya. Oh. Apa ini tadi? Adobo. Adobo. Pakai adobo nih, daging adobo. Sama disediain topping telur 2. Oke. Gimana baunya aja udah memikat hati ya? Pas di ini Udah memikat hati ya? baunya ini menyengat. Coba ini guys. Gimana? Jangan spoiler, saya cobain dulu. Di mie-nya itu udah ada sambal matanya. Kalau tekstur sih sama kayak bakmi Singkawang, bakmi Medan, bakmi itu sama. Tapi kayaknya dari campurannya nih, aftertaste-nya pas belakangannya berasa beda. Kalau kita kasih penilaian satu-satunya banyak nih. Atau gimana? Based on personal opinion aja. Oke. Mulai dari Pak Bakti deh. Pak Bakti paling suka dari sekian banyak ini yang mana? Ya Kan kalau yang paling lebih suka, Ya, gue lebih memilih yang ini, yang paling gede. Pochetta. Kalau menurut Bapak, yang mana? kalau saya ya Semuanya ya. semuanya sih kalau ini ikannya enak gini. Tapi kalau harus memilih ya harus Pilih memilih satu. satu gitu di antara semua. Ya Porchetta lah. Porchetta kan? Porchetta tetap. Ya kembali lagi yang tadi gua suka yang simple. Mungkin Pak Bakti bisa menutup sih karena saya agak sibuk nih Pak ya. Kita kasih penilaian dulu. Ya. 1 sampai 10. Untuk keseluruhan ya nih, untuk overall ya. Iya, untuk keseluruhan. 1 sampai 10. Ya. Kalau menurut gue ini semua udah paling oke. Ini deh, kita kasih penilaian bareng. Hitung 1 2 3 bareng. Oke. Ya. Kita kasih penilaian 1 sampai 10. Yes. 1 2 3 9. Masih sama. Sudah cukup sampai di sini Pak Bakti? Saya rasa udah cukup. Cukup? Oke. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video kita sampai detik ini. Terima kasih banyak juga buat Silog Plus yang udah menyajikan makanan yang sangat spektakuler ini. Buat kalian yang mau ngeliat menu-menu yang ada di sini atau buat kalian yang pengen ke sini, kalian bisa langsung ke sini aja. Cek di Instagramnya di bawah ini. Alamatnya juga ada? Ya, alamatnya juga di bawah. Dan jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka, serta komentar di bawah. Kita pengen nge-review makanan apa lagi yang menarik lainnya. Share. Dan jangan lupa juga buat share ke teman kalian supaya teman-teman kalian tahu makanan Filipina itu enak banget. Yang paling terakhir, jangan lupa juga buat subscribe channel kita supaya kalian menjadi orang yang pertama kali tahu kalau kita upload video terbaru. Kuliner TV, Mantul. Mantap betul. Iya, nama saya Ronald. Saya di Silog sebagai operation di sini dan orang Filipina tapi udah lama di sini. Hobi banget untuk masak dan makan di Silog Plus. Silog ini kami mulai tahun ini waktu pasnya Februari 23 ya sampai sekarang. Pemiliknya adalah kami bertiga. Ini perusahaan Indonesia sebenarnya. Pemiliknya adalah Catherine William satunya, kemudian ibu itu ya orang Indonesia ya, partner kami, dan kemudian Pak Romi dan saya sendiri. Pak Romi itu dan saya orang Filipina yang seperti saya disebutkan tadi, suka masak, suka makan, hobi dengan food business gitu, food untuk di keluarga. Kami menjadikan bisnis sekarang, yaitu Silog Plus. Saat ini Silog Plus ini baru di Serpong sekarang, tapi ada kemungkinan besar di tahun ini kami akan bercabang. Kemungkinan di Kelapa Gading atau Pluit atau tempat di sekitar di BSD atau Alam Sutra. Tapi yang pasti akan kami ini expand gitu. Jam operasinya Silog adalah mulai dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. 9 malam karena masih rame kalau sore yang dari macet datang mau makan, masih banyak sih yang customer seperti itu. Dan seperti yang lewat ada juga open di Gojek. Gojek itu kadang-kadang malam juga ada banyak gitu. Misi-misi di kami itu adalah kami mau memperkenalkan rasa-rasa Filipina, di mana makanan Filipina itu diterima untuk orang-orang customer Indonesia yang benar-benar pork lover. Itu yang kami harap. Pork lover di Indonesia itu mengenalkan Silog Plus sebagai hub atau salah satu restoran tercinta untuk yang siapapun di Indonesia yang suka pork. Itu. Silog Plus sebenarnya di Filipina itu Silog ada artinya. Silog itu sinangag
dan itlog. Sinangag itu bawang nasi goreng bawang putih, itlog itu yaitu telur. Jadi setiap menu kami ada nasi goreng bawang putih plus telur plus apa ya, silakan milih mau porchetta, longganisa, cornet sapi, adobo, silakan mau 1, 2, 3. Makanya kalau kita lihat Silog Plus, the Filipino food combination, kombinasi, atau kalau bahasa baratnya fusion gitu ya. Seperti saya bilang tadi, memang target market kami itu, target customer kami itu yang pork lover yang suka pork banget. Baik itu orang tua, perempuan, laki, atau anak muda. Sebenarnya kami nggak ada disegmentasi ke situ. Kami hanya memikir orang-orang yang di Indonesia atau Jakarta, di tempat yang suka pork, ya datanglah di Silog Plus. Pasti yang menu kami yang nomor 1 itu sejak sekarang sampai sekarang ya, yang disukai porchetta. Porchetta kami itu sangat gurih, sangat crispy. Anda harus coba. Mungkin seperti beda dengan lain. Nah, bukan aku yang ngomong itu. Sebenarnya udah beberapa customer yang bilang seperti itu. Setiap restoran saya rasa hampir sama ya. Kendala kami, mungkin kendala dan mungkin fokus kami adalah ya kualitas dan standarisasi. Kualitas makanan perlu, tapi kualitas makanan itu kita dapat kalau standarisasi. Jadi perlu sistem, perlu training, perlu milih orang yang pas dan memonitor setiap harinya, dan seharusnya konsisten gitu dijaga. Rasanya memang konsistensi, nggak gampang, tapi harus melakukan supaya kita sukses. Ya itu tantangan kami, kualitas dan yang itunya standarisasi. Dari pelanggan sendiri ada beberapa yang kasih feedback, baik itu dari langsung, secara langsung, atau dari Instagram, atau dari mana feedbacknya. Pelanggan-pelanggan tuh selalu bilang ini adalah unik, apalagi porchetta kami. Makanan yang belum pernah dimakan dan kemudian sangat enak gitu. Yang ketiganya selain unik dan enak, yang ketiganya katanya murah. Harga kami itu 49.000 menurut mereka, bukan kami, murah karena mereka percaya bahwa ke mana-mana di Jakarta itu sebenarnya harga 70, tapi di sini 49, enak lagi, unik lagi gitu. Itu dari Instagram kami dan teman-teman yang langsung datang sih, baik itu orang lokal, orang Indonesia, atau orang Filipina yang datang juga di restoran ini. Yang penting menurut kami adalah 2 hal. Makanannya enak, berkualitas banget. Itu dijaga dengan sourcing kami untuk daging dan semuanya, dan resep-resep kami, dan juga quality testing gitu, supaya dapat. Yang kedua adalah customer service, atau maksudnya ya pelayanan pelanggan lah. Harus orang-orang di sini sahabat, siap membantu, yang tulus untuk melayani. Nah kalau 2 itu ada, kualitas makanan dan pelayanan yang baik ada, menurut saya di semua restoran akan sukses. Harapan kami itu di Silog, owner-owner dan pegawai-pegawai di sini adalah Silog itu makanan Filipina diterima di Indonesia, di mana kami akan melayankan pelanggan dengan makanan yang bagus dan pelayanan yang baik di mana-mana pun di Indonesia, mulai dari Serpong dan akan bercabang di mana-mana. Sebenarnya selain Jakarta dan Indonesia, selain Bali, ada juga rencana kami mau di internasional, misalkan di Kanada atau apa. Itu sih mimpi, harapan, tapi mimpi itu bagus. Yang penting kita berusaha menjadi realita mulai dari 0 dulu, 1, 2 sampai dapat gitu. Saya sih kalau tips dan quotes, seperti saya katakan tadi, kualitas yang penting. Kualitas, dan kualitas. Di level kami, ini kan fast food, bukan fine dining. Tapi walaupun fast food, kualitas tetap penting. Jadi itu Mas,
dari saya sendiri, dari partner sendiri, dan pegawai itu jelas kualitas itu terutama.